Pagi di kota kecil itu selalu sederhana. Matahari muncul malu-malu di balik atap rumah tetangga, ayam berkokok bersahut-sahutan, dan suara sepeda tua melintas di depan gang. Raka duduk di teras rumahnya yang mungil sambil menyeruput kopi hitam. Di dalam rumah, terdengar suara riang Alifa, putri semata wayangnya, yang sedang memanggil ibunya dengan nada manja. "Bunda, roti panggangnya gosong," seru Alifa sambil tertawa kecil. Dina, yang sedang berdiri di dapur, ikut tertawa. "Ya ampun, gara-gara kamu nyanyi terus, Bunda lupa roti di atas kompor," jawabnya sambil mematikan api. Bagi keluarga ini, kebahagiaan tidak datang dari hal-hal besar. Mereka tidak punya rumah megah atau mobil mewah. Rumah mereka hanya berukuran 6 kali 10 meter, dengan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu yang sekaligus menjadi ruang makan, dan dapur kecil di belakang. Tapi di dalam rumah itulah tawa, cerita, dan doa-doa sederhana tinggal. Setiap pagi, rutinitas keluarga ini nyaris sama. Raka berangkat kerja sebagai teknisi di bengkel motor milik sahabatnya. Dina mengurus rumah dan sesekali menerima pesanan kue dari tetangga. Sementara Alifa, gadis kecil berusia 7 tahun itu, berangkat sekolah dengan rambut dikepang 2, tas merah muda di punggung, dan semangat yang selalu berlebihan setiap kali membicarakan pelajaran menggambar atau menari. Di meja makan, pagi itu, Alifa menyodorkan secangkir teh untuk ayahnya. "Ayah, hari ini aku bawa bekal sandwich. Bunda bilang supaya aku nggak jajan sembarangan," katanya dengan wajah serius. Raka tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Bagus. Ayah bangga sama kamu." Dina duduk di sebelah mereka, menikmati pemandangan yang setiap hari sama tapi entah kenapa selalu membuatnya bersyukur. Kalau ada yang bertanya apa rahasia kebahagiaan keluarga ini, jawabannya sederhana. Mereka saling memperhatikan. Raka tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih setiap kali Dina membuatkan makan malam. Dina selalu mengingatkan Raka untuk memakai helm meski bengkel tempatnya bekerja hanya berjarak 15 menit naik motor. Dan Alifa, dengan segala tingkah lucu dan pertanyaannya yang tak pernah habis, selalu membuat suasana rumah hidup. Di sore hari, sepulang kerja, Raka biasanya membawa oleh-oleh kecil untuk Alifa. Tidak selalu makanan mahal. Kadang hanya permen kacang atau balon warna-warni dari warung dekat bengkel. Tapi bagi Alifa, itu seperti hadiah istimewa. "Balon biru lagi. Ayah, aku mau bikin koleksi balon di kamarku," kata Alifa sambil memeluk ayahnya. Raka tertawa. "Kalau balonmu sampai 10, ayah janji ajak kamu piknik ke taman kota." Dina selalu memperhatikan interaksi ayah dan anak itu dengan perasaan hangat. Dalam hati, ia tahu Raka bukan laki-laki yang sempurna. Kadang pulang kerja dengan baju penuh oli, kadang lupa menaruh sepatu di tempatnya. Tapi ia tidak pernah lupa menjadi suami yang penuh perhatian dan ayah yang mencintai anaknya tanpa syarat. Malam hari adalah waktu favorit mereka. Setelah makan malam, mereka berkumpul di ruang tamu. Alifa biasanya minta dibacakan buku cerita sebelum tidur. Kadang Raka yang membacakan, kadang Dina. Suaranya dibuat lucu, menirukan tokoh-tokoh dalam cerita, membuat Alifa tertawa sampai terpingkal. Di momen-momen seperti itu, Dina sering terdiam sejenak, memperhatikan wajah ceria anaknya, lalu berdoa dalam hati agar kebahagiaan ini bisa bertahan selamanya. Suatu hari, di akhir pekan, Raka mengajak Dina dan Alifa bersepeda keliling lingkungan. Mereka melewati pasar, lapangan tempat anak-anak bermain bola, dan jalan setapak yang dipenuhi pohon mangga. Alifa mengayuh sepeda kecilnya sambil bernyanyi lagu anak-anak, sementara Dina mengayuh perlahan di belakang. Raka sesekali menoleh, memastikan mereka baik-baik saja. Setelah puas berkeliling, mereka berhenti di sebuah warung es campur. Duduk di bangku kayu, mereka berbagi semangkuk es yang segarnya luar biasa di siang yang panas itu. "Bunda, kalau kita kaya, kita bisa makan es ini tiap hari nggak?" tanya Alifa polos. Dina tersenyum. "Kalau kita kaya, kita bisa makan es tiap hari. Tapi kalau kita bahagia, kita nggak perlu kaya untuk menikmatinya." Raka mengangguk setuju. "Benar.
Kaya itu bonus, tapi bahagia itu pilihan. Itulah pola hidup mereka. Tidak muluk-muluk, tapi penuh rasa syukur. Raka dan Dina sepakat sejak awal menikah, mereka akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Alifa, meski tidak bisa memberi segalanya. Mereka percaya, anak akan mengingat rasa cinta dan kebersamaan lebih lama daripada hadiah-hadiah mahal. Dina sering bilang pada Raka, selama kita bisa makan bersama, ngobrol setiap malam, dan lihat Alifa tertawa, berarti kita sudah cukup kaya. Dan Raka selalu membalasnya dengan senyum yang menenangkan. Tetangga-tetangga mereka sering memuji keharmonisan keluarga ini. Pak Raka, saya lihat Ibu Dina itu selalu ceria. Rumah kalian seperti nggak pernah sepi tawa, kata Bu Sari, tetangga sebelah, suatu sore. Raka hanya tersenyum. Ya, Bu. Kami berusaha saja. Namanya juga keluarga. Pasti ada susah senangnya. Tapi yang penting kita hadapi bersama. Bagi Raka, Dina dan Alifa adalah alasan untuk pulang cepat dari bengkel, alasan untuk menabung, dan alasan untuk berdoa setiap malam. Ia tahu kebahagiaan tidak datang selamanya, tapi ia juga tidak pernah membayangkan akan kehilangannya secepat itu. Malam itu, setelah menidurkan Alifa, Raka dan Dina duduk di teras. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman kecil mereka. Ayah, kata Dina, memanggilnya dengan panggilan kesayangan mereka sejak awal menikah. Kita ini beruntung, ya. Raka menatap istrinya. Beruntung sekali. Kadang aku takut semua ini hilang, ujar Dina pelan. Raka menggenggam tangannya. Selama kita saling pegang, gak ada yang bisa ambil kebahagiaan kita. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Dina, itu seperti janji yang menenangkan hati. Malam itu, ia tidur dengan senyum. Tidak ada yang tahu, beberapa minggu kemudian, semua akan berubah. Pagi itu, cuaca cerah seperti biasa. Dina menyiapkan sarapan roti panggang dan telur dadar, sementara Raka sibuk mencari kunci motornya yang entah terselip di mana. Alifa duduk di kursi makan, mengayun-ayunkan kakinya sambil menceritakan rencana latihan menari di sekolah. Ayah, nanti sore jangan lupa jemput aku ya, katanya sambil mengunyah roti. Raka tersenyum. Siap, putri ayah. Hari itu Dina berencana pergi ke pasar setelah mengantar Alifa ke sekolah. Semuanya terasa biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda apapun bahwa sesuatu akan berubah. Sekitar pukul 10 pagi, Dina sedang memilah sayur di pasar ketika ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, tapi kemudian suara panik di ujung telepon membuat jantungnya berhenti sejenak. Bu, ini dari sekolah Alifa. Alifa kecelakaan di jalan depan sekolah. Sekarang dibawa ke rumah sakit. Dina terdiam, tangan yang memegang ponsel mulai gemetar. Ia tidak sempat bertanya lebih banyak, hanya langsung berlari keluar dari pasar, menahan napas di antara langkah-langkah panjangnya. Seorang tukang ojek yang ia kenal mengantarnya dengan kecepatan penuh. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Di ruang IGD, Dina melihat tubuh kecil Alifa terbaring di ranjang. Ada darah di pelipisnya. Seragam sekolahnya robek di bagian lengan, dan wajahnya pucat. Seorang perawat mencoba menjelaskan keadaan Alifa, tapi kata-katanya seperti tenggelam di telinga Dina. Tak lama, Raka datang tergesa-gesa. Nafasnya terengah, wajahnya penuh keringat dan kebingungan. Ia memegang bahu Dina, berusaha menatap matanya. Bagaimana, Nah? Dina hanya menggeleng dengan air mata yang sudah membanjiri pipinya. Dokter keluar dari ruang tindakan dengan wajah serius. Kami sudah berusaha semampu kami. Cederanya terlalu parah. Mohon maaf, Alifa tidak bisa diselamatkan. Kata-kata itu seperti menghantam keras dada Raka dan Dina. Dunia mereka runtuh dalam sekejap. Rasanya semua suara menghilang. Hanya ada detak jantung yang tak beraturan dan isak tangis Dina yang memecah hening. Raka memeluk istrinya erat,
Tapi pelukan itu tidak mampu menahan kehancuran yang mulai merayapi hati mereka. Beberapa jam berikutnya, semuanya terasa kabur. Mereka harus mengurus administrasi rumah sakit, menerima ucapan belasungkawa dari pihak sekolah, dan melihat jasad kecil yang kini terbujur kaku. Dina tidak berhenti memegang tangan Alifa, seakan berharap hangatnya bisa kembali. Ketika jenazah Alifa dibawa pulang untuk dimakamkan, rumah mereka yang biasanya riuh kini dipenuhi tangis. Tetangga, keluarga, dan teman-teman sekolah Alifa datang silih berganti. Foto Alifa dalam bingkai kecil diletakkan di meja, dikelilingi bunga melati dan lilin yang menyala pelan. Di pemakaman, Dina nyaris tidak berdiri. Raka menopangnya, tapi tubuhnya tetap terasa lemas. Mereka menyaksikan tanah perlahan menutup peti kecil itu. Setiap sekop tanah seperti mengubur bagian dari jiwa mereka. "Maafkan Bunda, Nak, maafkan Bunda." Dina terus mengulang kata-kata itu dengan suara serak. Raka hanya bisa memeluknya sambil menahan tangis yang sudah tak tertahankan. Hari-hari setelah itu adalah yang terberat. Rumah terasa sunyi, seolah semua warna menghilang. Tidak ada lagi suara tawa Alifa di pagi hari. Tidak ada lagi permintaan dibacakan cerita sebelum tidur. Mainan-mainan Alifa masih terletak di sudut ruang tamu, seakan menunggu pemiliknya pulang. Malam pertama tanpa Alifa, Dina duduk di ranjang anaknya. Ia memeluk bantal kecil yang masih menyimpan bau sampo buah-buahan yang biasa dipakai Alifa. Raka masuk, duduk di sebelahnya, dan mencoba mengajak bicara. "Kita harus kuat, Nah," katanya pelan. Dina tidak menjawab. Matanya kosong. Pikirannya seperti tersedot ke ruang hampa. Di luar, hujan mulai turun, menambah berat suasana. Raka memandang istrinya, lalu menatap foto Alifa yang ia letakkan di meja kecil di kamar. Dalam hatinya, ia tahu ini baru awal dari masa-masa sulit yang akan mereka hadapi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa benar-benar tidak tahu bagaimana caranya membuat istrinya tersenyum lagi. Sejak hari pemakaman, Dina berubah. Senyumnya yang dulu selalu hadir di setiap percakapan, kini lenyap seperti dihapus begitu saja. Tidak ada lagi candaan kecil saat sarapan, tidak ada lagi cerita lucu tentang tetangga atau kejadian di pasar. Wajahnya datar, matanya kosong, dan langkahnya berat. Raka menyadari perubahan itu sejak hari pertama mereka kembali dari pemakaman. Dina duduk berjam-jam di kamar Alifa, memandangi ranjang kecil yang kini rapi tanpa penghuninya. Boneka beruang besar pemberian Raka saat ulang tahun Alifa masih terletak di pojok, tak tersentuh. "Nah, ayo makan dulu," kata Raka suatu malam, mencoba mengajaknya keluar kamar. "Aku nggak lapar," jawab Dina singkat tanpa menoleh. Awalnya Raka mengira ini hanya sementara, bagian dari rasa berduka yang wajar. Tapi hari berganti minggu, dan Dina tetap sama. Ia jarang berbicara, jarang keluar rumah, bahkan jarang menyentuh dapur yang dulu menjadi tempat favoritnya. Pekerjaan membuat kue yang biasanya ia jalani dengan semangat, satu persatu ia tolak. Telepon dari pelanggan dibiarkan tak terjawab. Undangan arisan dari tetangga selalu ditolak. Dina menutup diri dari dunia luar, seolah kehilangan alasan untuk berinteraksi. Kekhawatiran mulai tumbuh di hati Raka. Ia berusaha mencari cara untuk membuat Dina kembali tersenyum. Pulang kerja, ia sering membawa makanan favorit istrinya, bakso, martabak, atau sate ayam. Tapi setiap kali, Dina hanya menggeleng atau sekadar menyentuh sedikit, lalu meninggalkannya di meja. Kadang Raka mencoba memulai obrolan dengan membicarakan kenangan lucu tentang Alifa. "Ingat nggak waktu Alifa nyanyi di panggung tapi lupa liriknya? Dia malah joget nggak karuan," kata Raka sambil tersenyum tipis. Tapi Dina hanya memejamkan mata. "Jangan dibahas, yah," suaranya pelan, tapi nadanya tegas. Lingkungan sekitar mulai menyadari perubahan Dina. Beberapa tetangga mencoba datang untuk menghibur, tapi kebanyakan pulang dengan wajah sedih. "Kasihan sekali, Bu Dina. Dia seperti kehilangan semangat hidup," bisik mereka di luar pagar. Raka tahu istrinya sedang terjebak dalam duka yang dalam.
Tapi ia juga mulai merasa tak berdaya. Di satu sisi, ia ingin memberi Dina waktu untuk sembuh. Di sisi lain, ia takut istrinya semakin terperosok ke dalam kesedihan yang tak berujung. Suatu malam, Raka memberanikan diri bicara. "Nah, aku ngerti kamu sedih. Aku juga. Tapi kita nggak bisa begini terus." Dina menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain." Kata-kata itu menancap di hati Raka. Ia memang kehilangan Alifa sebagai anak, tapi Dina kehilangan Alifa sebagai bagian dari dirinya. Luka itu terasa berbeda, dan ia tahu tidak bisa memaksakan penyembuhan dengan kata-kata saja. Dina mulai sering terjaga di malam hari. Ia duduk di ruang tamu sendirian, memegang foto Alifa sambil menangis tanpa suara. Pagi harinya, matanya bengkak, tapi ia tetap diam seharian. Raka yang melihatnya hanya bisa menghela napas, merasa semua yang ia lakukan sia-sia. Bahkan, hubungan mereka perlahan ikut renggang. Percakapan mereka kini hanya seputar hal-hal praktis. Mau makan apa? Kunci motor di mana? Atau ada telepon masuk. Hangatnya komunikasi yang dulu selalu ada kini menghilang. Keluarga besar mulai khawatir. Ibu Dina datang dari kampung, mencoba mengajak putrinya menginap untuk sementara. Tapi Dina menolak. "Aku nggak mau ninggalin rumah ini," katanya singkat. Raka semakin merasa terjepit. Ia ingin menolong, tapi seperti berhadapan dengan dinding tebal yang tidak bisa ia tembus. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia akan kehilangan istrinya secara perlahan, bukan karena kematian, tapi karena kesedihan yang membunuh semangat hidupnya. Malam itu, saat Raka melihat Dina tertidur di kursi ruang tamu dengan foto Alifa di pelukannya, ia tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Dina harus keluar dari lingkaran duka ini. Bagaimanapun caranya. Raka tahu ia tidak bisa membiarkan Dina tenggelam terlalu lama dalam kesedihan. Ia pernah membaca, orang yang kehilangan akan mengalami fase berduka, tapi jika terlalu lama terjebak di dalamnya, akan sulit kembali. Dina harus mulai bergerak, walau satu langkah kecil. Langkah pertama yang Raka coba adalah mengajak Dina keluar rumah. Suatu pagi, ia pulang kerja lebih awal dan berkata, "Nah, ayo kita jalan sebentar. Nggak jauh, cuma ke taman kota. Udara segar bagus buat kamu." Dina menatapnya sebentar, lalu menggeleng. "Aku capek." "Capek karena di rumah terus," jawab Raka lembut. Tapi Dina tetap tak bergeming. Raka tidak menyerah. Keesokan harinya, ia pulang membawa sekotak kue favorit Dina dari toko yang dulu sering mereka kunjungi. "Ingat nggak ini? Dulu kamu bilang rasanya mirip waktu kita bulan madu di Bandung," katanya sambil tersenyum. Dina memandang kotak itu, lalu pelan-pelan membuka. Ia mengambil satu potong, menggigit sedikit, tapi segera meletakkannya kembali. "Rasanya beda," katanya singkat. Raka hanya bisa mengangguk, meski hatinya terasa seperti diremas. Beberapa hari kemudian, Raka mencoba cara lain. Ia membuka album foto keluarga yang tersimpan di lemari. Foto-foto Dina, Raka, dan Alifa memenuhi halaman demi halaman. Ada foto saat Alifa belajar berjalan, saat ulang tahun pertamanya, hingga liburan terakhir mereka di pantai. Raka duduk di sebelah Dina di ruang tamu, membuka halaman demi halaman. "Lihat, ini waktu Alifa main pasir sampai bajunya penuh lumpur," ucap Raka sambil tertawa kecil. Namun Dina justru menutup album itu dengan cepat. "Jangan, yah, aku nggak kuat." Raka terdiam. Ia sadar, kenangan yang bagi dirinya manis, bagi Dina masih terlalu pahit. Melihat semua usahanya ditolak, Raka memutuskan mencoba pendekatan yang lebih serius, konseling. Ia mengajak Dina ke seorang psikolog yang direkomendasikan teman bengkel. Tapi begitu sampai di depan pintu, Dina menolak masuk. "Aku nggak mau cerita ke orang asing," katanya tegas. "Dia bisa bantu kita," bujuk Raka. "Yang aku butuh cuma Alifa kembali. Kalau itu nggak bisa, buat apa?" Kata-kata itu membuat Raka tak bisa menjawab.
Ada saat-saat di mana Raka merasakan frustrasi. Ia mencintai Dina, tapi sikap dingin istrinya mulai memengaruhi pikirannya sendiri. Ia sering terbangun di tengah malam, memandangi langit-langit kamar sambil bertanya-tanya apakah semua ini akan berakhir. Tapi setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia teringat janji yang pernah ia ucapkan pada Dina di teras rumah. Selama kita saling pegang, gak ada yang bisa ambil kebahagiaan kita. Janji itu membuatnya bertahan. Suatu sore, Raka mencoba cara yang lebih sederhana. Ia membelikan pot kecil berisi bunga mawar putih dan meletakkannya di meja makan. Saat Dina datang, ia berkata, "Nah, bunga ini cantik." Katanya, mawar putih itu simbol harapan baru. Mungkin kita bisa rawat bersama. Dina memandang bunga itu lama, tapi hanya melewati meja tanpa komentar. Pot mawar itu tetap di sana, tapi tidak pernah disentuhnya. Kadang, Dina bukan hanya menolak, tapi juga marah. Suatu malam, Raka mencoba bicara lagi tentang kemungkinan Dina kembali membuat kue. "Kamu itu nggak ngerti ya? Aku nggak punya tenaga buat mikirin itu semua," bentak Dina. Raka terdiam. Ia menunduk, menahan perasaan yang campur aduk. Ia tahu itu bukan sepenuhnya kemarahan untuk dirinya, tapi tetap saja sakit rasanya. Namun, di balik semua penolakan itu, Raka tidak menyerah. Ia percaya, di dalam hati Dina yang kini tertutup rapat, masih ada celah kecil yang suatu hari akan terbuka. Ia hanya belum menemukan kuncinya. Malam itu, setelah Dina tertidur, Raka duduk di teras sendirian. Lampu jalan redup, suara jangkrik terdengar sayup. Ia menatap pot mawar putih yang tadi sore ia beli. "Nah, aku janji, aku akan terus berusaha," bisiknya pelan, meski Dina tak mendengarnya. Dan di dalam hati, ia berdoa agar suatu hari nanti, usahanya membuahkan hasil. Kabar tentang perubahan Dina akhirnya sampai ke telinga keluarga besar. Ibu Dina yang tinggal di kampung menelepon Raka suatu malam. "Raka, ibu mau ke sana." Ibu nggak tenang dengar keadaan Dina. Suaranya terdengar cemas. Raka mengiyakan. Dalam hati, ia berharap kehadiran sang ibu bisa membantu membuka hati Dina. 2 hari kemudian, Ibu Dina datang dengan membawa tas besar dan sebungkus masakan kampung kesukaan putrinya. Begitu masuk rumah, ia langsung memeluk Dina. Pelukan itu lama, seperti ingin memindahkan kekuatan dari satu tubuh ke tubuh yang lain. "Nah, ibu di sini sekarang. Kamu nggak sendiri," ucapnya pelan. Dina hanya membalas dengan anggukan kecil, matanya berkaca-kaca. Selama beberapa hari, Ibu Dina berusaha mengajak putrinya bicara. Kadang sambil masak bersama, kadang sambil duduk di teras. Ia menceritakan kabar saudara-saudara di kampung, kisah masa kecil Dina, bahkan sesekali membicarakan kenangan indah bersama Alifa. "Alifa itu mirip kamu waktu kecil. Sama-sama suka nyanyi keras-keras walau fals," kata ibunya sambil tertawa. Kali ini, Dina tersenyum tipis. Itu senyum pertama yang Raka lihat sejak berminggu-minggu. Tak hanya keluarga, sahabat dekat Dina pun ikut turun tangan. Ratih, teman sekolahnya yang sudah seperti saudara, datang membawa keranjang berisi bahan-bahan kue. "Aku tahu kamu nggak mau bikin kue sekarang, tapi aku nggak bisa nahan diri buat bawain ini. Siapa tahu suatu hari kamu mau," katanya sambil meletakkan keranjang di meja dapur. Dina memandangnya sebentar, lalu berkata, "Makasih, Ratih." Suaranya pelan, tapi ada sedikit kehangatan di sana. Sore itu, Ratih dan Ibu Dina sengaja mengajak Dina duduk di taman dekat rumah. Anak-anak bermain bola, suara tawa mereka memenuhi udara. Awalnya Dina hanya diam, tapi ketika seorang anak kecil jatuh dan temannya membantu, Dina memperhatikan dengan seksama. "Lihat, nah, dunia nggak berhenti meski kita kehilangan." Anak-anak itu jatuh, lalu bangun lagi, ucap Ratih lembut. Dina menunduk, menelan kata-kata itu perlahan. Keluarga dan sahabat bergantian datang dalam beberapa minggu berikutnya. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa cerita, ada pula yang hanya duduk menemani. Mereka tidak memaksa Dina untuk berubah seketika,
Tapi keberadaan mereka membuat rumah terasa sedikit lebih hidup. Suatu malam, Raka melihat Dina duduk di ruang tamu bersama ibunya. Mereka sedang membuka album foto keluarga. Kali ini, Dina tidak menutupnya seperti dulu. Ia membiarkan ibunya membolak-balik halaman sambil bercerita. Ini waktu Alifa ikut lomba mewarnai di sekolah. Warnanya berantakan, tapi dia bangga sekali, kata ibu Dina sambil tertawa kecil. Dina menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, dia memang selalu bangga sama hal-hal kecil. Raka yang mendengar dari dapur merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Meski senyum itu belum sepenuhnya kembali, setidaknya tembok yang mengurung Dina mulai retak. Kehadiran orang-orang terdekat membuatnya menyadari bahwa ia tidak sendirian menanggung duka. Malamnya, sebelum tidur, Dina berkata pada Raka, "Mungkin, aku akan coba keluar rumah besok. Ke pasar sebentar saja." Raka tersenyum dan menggenggam tangannya. "Itu langkah yang bagus, Nah. Kita mulai pelan-pelan." Bagi Raka, kalimat sederhana itu seperti secercah cahaya di tengah kegelapan panjang. Ia tahu jalan menuju pemulihan masih jauh, tapi setidaknya, kini mereka tidak berjalan sendirian. Beberapa hari setelah ia berkata akan mencoba ke pasar, Dina benar-benar melakukannya. Pagi itu, ditemani ibu dan Ratih, ia melangkah keluar rumah untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Langkahnya masih ragu, tapi udara segar dan hiruk-pikuk pasar membuatnya merasa sedikit lebih hidup. Di pasar, Dina melewati kios mainan. Pandangannya terhenti pada boneka kelinci putih kecil yang tergantung di rak. Persis seperti boneka yang pernah diminta Alifa waktu mereka berbelanja bersama. Ia meraihnya, mengelus bulu lembutnya, lalu meletakkannya kembali. Ratih yang melihat itu hanya menepuk bahunya pelan, tak ingin memaksa Dina bicara. Malam harinya, setelah semua tertidur, Dina duduk sendirian di ruang tamu. Di depannya tergeletak sebuah kotak kardus berisi barang-barang milik Alifa. Di dalamnya ada buku mewarnai, pita rambut warna-warni, dan surat-surat kecil yang pernah dibuat Alifa di sekolah. Salah satu surat itu bertuliskan dengan ejaan anak-anak. "Bunda, aku sayang Bunda lebih dari es krim coklat." Dina membacanya berulang kali, air mata mengalir pelan di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menangis karena kehilangan, tapi juga karena merasa beruntung pernah merasakan cinta sebesar itu. Hari-hari berikutnya, Dina mulai membuka lembaran lama yang dulu ia hindari. Ia duduk bersama Raka di ruang tamu, memegang album foto keluarga yang sempat ia tolak sebelumnya. "Ingat ini, ya? Waktu Alifa minta foto di pantai, tapi rambutnya berantakan kena angin," kata Dina sambil tersenyum kecil. Raka tertawa pelan. "Iya, dan kamu marah-marah karena fotonya nggak rapi." Mereka tertawa bersama, meski mata mereka tetap basah. Tak hanya melihat foto, Dina juga mulai menulis. Ia mengambil buku tulis kosong dan mulai menuliskan kenangan-kenangan tentang Alifa. Hari pertama sekolah, saat gigi depannya copot, ketika ia menangis karena kehilangan pensil kesayangannya. Setiap tulisan membuat Dina merasa seperti berbicara langsung dengan putrinya. Suatu sore, ia duduk di teras sambil menulis, ditemani mawar putih di meja. Raka yang baru pulang kerja menghampirinya. "Kamu menulis apa?" tanyanya. "Surat buat Alifa." Gak tahu kenapa, rasanya lega setelah menulis. Raka tersenyum. Mungkin dia sedang membaca surat itu dari tempatnya sekarang. Kenangan yang dulu terasa seperti beban, perlahan berubah menjadi sumber kekuatan. Dina mulai sadar, meski Alifa tidak lagi ada secara fisik, cintanya akan selalu tinggal. Ia tidak ingin menghapus kenangan itu, tapi belajar untuk membawanya tanpa merasa hancur setiap kali mengingatnya. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras, Dina berkata pelan, "Yah, aku masih sakit, tapi sekarang aku ingin mencoba sembuh. Bukan untuk melupakan, tapi supaya kita bisa hidup dengan kenangan yang indah." Raka menggenggam tangannya erat. "Itu yang aku harapkan dari awal, Nah." Bagi Raka, ini adalah titik balik. Ia tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang,
Tapi melihat Dina mulai tersenyum walau singkat, sudah lebih dari cukup untuk membuatnya merasa usaha selama ini tidak sia-sia. Matahari pagi menembus sela-sela tirai kamar, membangunkan Dina yang masih setengah mengantuk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bangun tanpa merasa sesak di dada. Udara terasa lebih ringan. Raka sudah duduk di ruang makan, menyeruput kopi sambil membaca koran. "Pagi," sapa Dina sambil duduk. Raka menoleh, agak kaget tapi tersenyum. "Pagi, nah, tumben pagi-pagi udah turun." "Aku pikir, mau masak sarapan," jawab Dina ragu. Raka tidak berkata banyak, tapi ia tahu ini adalah tanda baik. Hari itu, mereka makan bersama, hanya telur dadar dan nasi hangat, tapi suasananya berbeda, lebih tenang, lebih hangat. Seminggu kemudian, Dina memberanikan diri menerima tawaran Ratih untuk ikut menghadiri acara doa bersama di rumah tetangga. Awalnya ia canggung, takut orang-orang akan bertanya hal-hal yang membuatnya terpojok. Tapi ternyata, sebagian besar hanya menyapanya dengan hangat, menanyakan kabar, tanpa mengungkit luka masa lalu. Di tengah acara, seorang anak kecil menarik ujung bajunya. "Tante, mau lihat gambar aku?" katanya sambil menunjukkan kertas penuh coretan warna-warni. Dina tersenyum lebar, senyum yang membuat Ratih terdiam sesaat. Itu adalah senyum yang hampir hilang dari wajah Dina sejak Alifa pergi. Hari-hari berikutnya, Dina mulai mengisi waktunya dengan hal-hal kecil. Ia menanam beberapa bunga di halaman, mencoba resep kue baru, bahkan sesekali membantu ibu membuat kerajinan tangan untuk dijual. Raka memperhatikan perubahan itu diam-diam. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi melihat Dina tertawa kecil saat menonton serial komedi di televisi sudah cukup membuat hatinya lega. Suatu sore, Raka pulang membawa seikat bunga mawar putih. "Untuk apa ini?" tanya Dina, memandang heran. "Buat orang yang sudah berani mencoba hidup lagi," jawab Raka sambil menyerahkan bunga itu. Dina menatap bunga di tangannya, lalu menatap Raka. "Aku nggak tahu bisa sampai kapan begini, tapi aku mau terus mencoba." Itu saja sudah cukup. Nah, malam itu, mereka duduk bersama di teras rumah. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Dina menatap langit yang bertabur bintang. "Yah," katanya pelan, "aku rasa aku mulai bisa mengingat Alifa tanpa merasa seluruh tubuhku runtuh." Raka menggenggam tangannya. Dia akan senang dengar itu. Mungkin luka itu tak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, Dina merasa ada cahaya kecil di ujung jalan. Sebuah harapan tipis bahwa suatu hari nanti, hidup mereka akan terasa lebih ringan, tanpa harus melupakan siapa yang pernah mereka cintai. Hujan turun sejak subuh. Bukan hujan deras, hanya gerimis yang konsisten, membasahi jalanan kota kecil itu. Dina sedang duduk di dapur, menyeruput teh hangat sambil melihat butiran air di kaca jendela. Ada rasa tenang yang belum lama ia kenal kembali. Raka duduk di ruang tamu, memeriksa email dari pekerjaannya. Pagi itu tak ada tanda-tanda bahwa hidup mereka akan berubah lagi. Tak ada firasat, tak ada mimpi aneh. Semuanya berjalan seperti pagi biasa, sampai telepon rumah berdering. Dina yang menjawab. "Halo. Selamat pagi, ini dengan Ibu Dina, orang tua dari Alifa." Suara di seberang terdengar ragu. Dina terpaku. Nama itu disebut begitu jelas. "Iya, saya ibunya. Tapi, maaf, anak saya sudah meninggal." Ada jeda panjang. Lalu suara itu berkata pelan, "Maaf, Bu, saya dari Rumah Sakit Bina Sehat. Sepertinya, ada hal yang perlu segera Ibu lihat sendiri." Dina merasakan kakinya dingin. Ia memanggil Raka, lalu menyerahkan telepon itu. Raka berbicara beberapa menit, wajahnya berubah dari bingung, terkejut, hingga tegang. Setelah menutup telepon, ia menatap Dina lama sekali. Mereka bilang, ada anak perempuan yang sesuai ciri-ciri Alifa. Dia sudah dirawat di sana sejak hari kecelakaan. Ada kemungkinan mereka salah identifikasi waktu itu.
Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti mimpi buruk sekaligus mimpi indah. Dina duduk di kursi penumpang, memeluk tasnya erat-erat. Jantungnya berdegup tak karuan. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka sudah menguburkan Alifa? Bukankah mereka sudah melewati semua prosedur? Raka, ini nggak masuk akal, ucap Dina lirih. Aku juga nggak ngerti. Nah, tapi kita harus lihat sendiri, jawab Raka sambil menatap jalan. Di kepalanya, Dina teringat hari kecelakaan. Tubuh kecil yang terbujur kaku, wajahnya yang sebagian tertutup perban. Mereka terlalu hancur waktu itu, terlalu percaya pada hasil identifikasi. Semua keluarga yakin itu Alifa. Tidak pernah sedikit pun mereka membayangkan kemungkinan kesalahan. Sampai di rumah sakit, mereka langsung diarahkan ke ruang administrasi. Seorang dokter wanita menunggu di sana bersama seorang perawat. Ibu Dina, Pak Raka, terima kasih sudah datang. Ini memang sangat jarang terjadi, dan kami minta maaf sebesar-besarnya, kata sang dokter. Ia menjelaskan bahwa pada hari kecelakaan, ada 2 anak perempuan sebaya yang mengalami luka parah dan dibawa ke rumah sakit berbeda. Karena kondisi wajah yang memar dan bengkak, serta kurangnya data lengkap di awal, mereka melakukan kesalahan identifikasi. Anak yang mereka kira meninggal dan dimakamkan oleh Raka dan Dina, sebenarnya adalah anak dari keluarga lain yang waktu itu sedang berada di luar kota. Lalu, di mana anak kami sekarang? Suara Dina bergetar. Dia dirawat di bangsal anak. Sejak hari itu, kondisinya sempat kritis, koma selama berbulan-bulan. Baru minggu lalu dia mulai siuman, dan kami berusaha mencari orang tuanya lewat petunjuk yang dia ingat, termasuk namanya sendiri, Alifa. Dokter mengajak mereka berjalan menyusuri lorong rumah sakit. Langkah Dina terasa berat, seperti membawa seluruh beban dunia. Tapi di saat yang sama, ada cahaya aneh di dalam hatinya. Cahaya yang takut ia nyalakan terlalu terang. Takut kalau semua ini hanya salah paham lagi. Sampai di depan sebuah pintu, dokter memberi isyarat. Dia ada di dalam, katanya. Raka membuka pintu perlahan. Di dalam, seorang gadis kecil duduk di ranjang, mengenakan piyama rumah sakit. Rambutnya agak tipis, wajahnya pucat, tapi mata itu, mata yang tak mungkin salah. Mata yang pernah menatap Dina dengan penuh tawa dan rasa ingin tahu. Bu? Suara itu pelan, ragu. Dina berdiri terpaku. Air matanya jatuh tanpa bisa dikendalikan. Alifa. Anak itu tersenyum tipis. Bunda. Dina berlari mendekat, memeluk putrinya erat-erat. Raka ikut memeluk mereka, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, keluarga itu kembali lengkap. Tangisan bercampur tawa, kata-kata tercekat di tenggorokan. Tak ada yang peduli dengan perawat atau dokter yang menyaksikan. Dunia di dalam ruangan itu hanya milik mereka bertiga. Beberapa jam kemudian, setelah semua tangis mereda, Alifa menceritakan sedikit yang ia ingat. Hari kecelakaan itu, ia sempat pingsan dan terbangun di tempat asing, lalu pingsan lagi. Saat siuman beberapa hari lalu, ia hanya ingat namanya, wajah bundanya, dan rumah mereka yang kecil. Aku kira bunda marah sama Alifa, soalnya nggak dijemput-jemput, katanya polos. Dina menggenggam tangan putrinya erat. Bunda nggak pernah marah, nak. Bunda cuma nggak tahu kamu masih ada. Kabar tentang kesalahan identifikasi itu menyebar cepat di lingkungan mereka. Banyak tetangga dan keluarga yang datang ke rumah sakit untuk memastikan sendiri bahwa Alifa benar-benar hidup. Beberapa orang bahkan menangis haru saat melihatnya. Ratih, sahabat Dina, memeluknya sambil berkata, Tuhan memang punya cara paling aneh untuk memberi keajaiban. Dina mengangguk, masih belum sepenuhnya percaya dengan kenyataan ini. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa bersalah yang tak bisa mereka hindari. Mereka teringat pada keluarga yang anaknya dimakamkan di tempat Alifa seharusnya. Keluarga itu pun mengalami kehilangan tragis, sama seperti yang dulu mereka rasakan. Dina dan Raka memutuskan untuk menemui keluarga itu secara langsung, mengucapkan belasungkawa yang mungkin datang terlambat, tapi tulus.
Pertemuan itu penuh tangis. Ibu dari anak tersebut memeluk Dina dan berkata, "Kami senang anak ibu masih hidup. Anggap saja ini takdir Tuhan. Anak kami sudah tenang di sana." Beberapa minggu kemudian, Alifa diizinkan pulang. Hari itu, rumah kecil mereka terasa seperti rumah baru. Dina menyiapkan kamar Alifa seperti dulu, lengkap dengan boneka beruang favoritnya. Raka menempelkan foto keluarga di dinding ruang tamu, foto lama, tapi kini terasa punya makna baru. Malamnya, saat Alifa sudah tertidur, Dina duduk di teras bersama Raka. "Kita seperti dapat hidup kedua," kata Dina pelan. Raka mengangguk. "Dan kita harus menjaganya sebaik mungkin." Dina menatap langit malam. "Aku pikir dulu aku sudah kehilangan semua alasan untuk hidup. Tapi ternyata, Tuhan menyimpan satu alasan yang paling kuat untukku, anak kita." Hidup mereka tentu tak langsung kembali sempurna. Alifa masih harus menjalani fisioterapi, dan kadang-kadang ia menangis karena mimpi buruk tentang kecelakaan itu. Tapi Dina dan Raka selalu ada di sisinya. Luka lama masih ada, tapi kini tertutup oleh lapisan-lapisan baru. Cinta, kesyukuran, dan harapan. Dina tak lagi takut tersenyum. Ia tahu senyumnya mungkin tak selebar dulu, tapi setiap kali ia tersenyum sekarang, ada makna yang lebih dalam. Senyum itu adalah bukti bahwa mereka pernah jatuh sedalam-dalamnya, tapi memilih untuk bangkit. Beberapa bulan kemudian, pada suatu pagi yang cerah, Dina memotret Alifa di halaman rumah. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Foto itu ia cetak dan masukkan ke dalam album, tepat di sebelah foto lama mereka bertiga. "Supaya nanti kita ingat," kata Dina, "bahwa hidup itu bisa saja memberi kita kejutan yang menakutkan, tapi juga kejutan yang indah." Dan di hati Dina, ia tahu, meskipun perjalanan mereka penuh air mata, cinta dan kesabaranlah yang akhirnya membawa mereka pada keajaiban ini.